Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Penderitaan dan pergumulan hidup datang silih berganti. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, semakin dekatlah kepada Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberi hari baru kepada kami. Kami juga terima kasih Engkau memberi kemenangan-kemenangan atas hidup kami. Kami juga bisa menghadapi setiap pergumulan karena kami mengandalkan Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Menang atas cobaan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus mempersiapkan diri dengan baik. Sesudah dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, itulah awal mula pelayanannya di dalam dunia ini. Dan sebelum terjun langsung melayani bangsa Israel, dia mempersiapkan diri dengan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dan selama 40 hari 40 malam Tuhan Yesus tidak makan dan minum. Lalu di hari terakhir, sesudah dia menyelesaikan puasa itu, tiba-tiba dibawalah dia ke padang gurun, dibawa oleh iblis, dan iblis mencobainya. Ketika saat lapar, di hari yang terakhir dia berpuasa, menahan tidak makan dan minum. Justru kesempatan itulah iblis ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia katakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Lalu dia juga mencobai Tuhan Yesus. Dia naik ke bumbungan, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatangmu. Ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu dia perlihatkan seluruh dunia ini. Kalau engkau menyembah aku, maka semua yang ada di dalam dunia ini kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus kembali kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, 3 kali iblis dengan cara yang berbeda mencobai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mampu melewati masa cobaan itu. Kenapa Tuhan Yesus mampu? Karena dia berpuasa. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Dan musuh terbesar yang harus dia hancurkan adalah iblis. Yesus menang atas pencobaan. Yesus menang atas pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Karena Tuhan Yesus tahu iblis adalah musuh dari sejak manusia diciptakan. Lalu apakah iblis sesudah kalah untuk mencobai Tuhan Yesus, dia terus mundur lalu dia tidak mencobai Tuhan Yesus lagi, dia tidak menyerang lagi? Tidak. Iblis terus menyerangnya. Bahkan sampai Tuhan Yesus akan menghadapi maut ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengalami satu peristiwa penting karena dia akan menghadapi penderitaan. Lalu dia berdoa, ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Di tengah pergumulan ada kebimbangan. Di tengah persoalan ada keputusasaan. Bahkan di tengah masalah-masalah yang kita hadapi, banyak pilihan.
Pilihan-pilihan yang sepertinya itu jalan keluar yang terbaik. Kadangkala iblis mengocoh pikiran kita. Iblis memanipulasi pemikiran kita bahwa jalan yang pintas itu adalah jalan yang terbaik. Tapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dengan berpuasa, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, fokus pada pertolongan Tuhan, fokus pada kasih Tuhan, dan mengintrospeksi diri kita. Dan dengan puasa kita betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan ketika itulah kita memperoleh kekuatan yang baru, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia datang dari surga, datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk menderita, dan tujuan penderitaannya bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Dan sekarang kita juga berjuang untuk mengalahkan keinginan daging kita. Banyak pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Banyak seringkali juga iblis mencobai menggodai kita supaya kita terus jatuh dalam dosa. Dan bagaimana caranya kita supaya menang atas pencobaan? Dengan kita berpuasa dan berdoa, maka kita semakin waspada. Dan ketika kita waspada, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Inilah kunci kemenangan atas setiap pencobaan yang datang kepada kita. Percayalah, dengan berpuasa, dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan menjadi semakin kuat. Kita akan semakin memperoleh kemenangan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Kadangkala kita tidak menikmati kemenangan yang Tuhan beri karena kita kalah dengan persoalan, kalah sebelum berperang. Padahal sebelum berperang kita sudah memperoleh kemenangan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari menikmati kemenangan yang Tuhan beri dengan berpuasa dan berdoa. Semakin kita mengingat kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberi keselamatan, Engkau memberi kemenangan sehingga kami memperoleh hidup. Tuhan, berkatilah kami. Tuhan memimpin, Tuhan menopang kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.